Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jaya. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, apakah di sini ada yang tidak masuk? Ada. Itu Yunia. Kenapa Jin. Yunia? Jin itu mana? Mana Bu? Kita bikin gigi. Iya. Udah 2 minggu. Sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi bisa dipimpin untuk berdoa. Oke, jadi sebelum pembelajaran dimulai ada ilmu yang mendapat nantinya bermanfaat. Selama proses pembelajaran maka kita berdoa mengutamakan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, saya akan menanyakan materi atau topik sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya ya. Kemarin kita mempelajari materi tentang mengenali jati diri bangsa tentang dasar negara. Nah, pertanyaannya, siapakah yang merumuskan Pancasila? 3 tokoh. Siapa saja Mas Adi? Ayo Bu. Muhammad Yamin. Mama kamu. Muhammad Yamin, Soekarno, Soekarno. Benar. Jadi ada 3 ya. Dia menjadi Soekarno, Soekarno sama Muhammad Yamin. Benar. Muhammad Yamin. Oke. Sepertinya kalian sekarang ini lagi tidak fokus ya, jam-jam siang waktunya ngantuk, jadi kita breaking terlebih dahulu. Siap, Ibu. Nyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan Siap. semangat sekaligus kita. Selamat siang, Ibu. Nasional. Lagu daerah, Ibu. Ini dong. Siap. Ayo. Oh, lagu apa? Mau lagu apa? Daerah, Ibu. Lagu Daerah apa? Apa yang Angkar dimaksud? Pisang. Angkar pisang. Oke, ya. Kita nyanyikan dulu ya. Baik, kita siap semuanya. Mari kita menyanyikan lagu Angkar pisang. Baik. Ini apa nih? Angkar pisang, pakai kaki. Iya. Jangan angkar pisang, ya kan? Iya. Angkar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di burung bari-bari. Masak sebiji di burung bari-bari. Tangan repot, tangan kayu beno di makan nasi, apinya canggurupan. Beno di makan nasi, apinya canggurupan. Gadis tutun, pipi-pipi awang. Gadis tutun, pipi-pipi awang. Pisangku belum masak, masak sebiji di burung bari-bari. Masak sebiji di burung bari-bari. Tangan repot, tangan kayu beno di makan api, apinya canggurupan. Di makan api, apinya canggurupan. Gadis tutun, pipi-pipi awang. Gadis tutun, pipi-pipi awang. Semangat! Sudah. Mau tanya ini lagu daerah mana Bu? Kalimantan. Ya benar, ini dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Barat. Jadi kalau dari Kalimantan Selatan, sudah ada tulisannya, bisa baca ya. Baik, kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalau di PPT kalian sebagai peserta didik itu mampu memberikan contoh mengenai nilai-nilai Pancasila penerapannya. Kemudian
Yang kedua, menyatakan pendapat tentang pentingnya menjadi nilai-nilai Pancasila melalui nanti kalian akan berperan melalui peragaan investigasi kasus. Ini nanti kerja kelompok ya. Yang ketiga, melalui kerja kelompok sendiri nanti kalian bisa menerapkan perilaku yang mencerminkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pertanyaan nomor 1, apakah penting bagi kalian sebagai generasi milenial saat ini mengetahui dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting saya. Ya, Mas Andi. Karena dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka kita sebagai generasi muda juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Misalnya kita tahu ketuhanan itu melalui toleransi, kemudian contohnya yang kalau sila pertama itu seperti beribadah secara tekun. Kemudian kalau kedua itu kemanusiaan itu misalnya ketika berbagi bersama, misalnya kayak saya bakal tahu bersama masih itu dimakan bareng. Kemudian yang ketiga itu persatuan itu misalnya dengan teman-teman bekerja kelompok, mengerjakan pekerjaan kelompok dan yang lain sebagainya. Penting ya, ada lagi? Iya, itu dua. Tadi kan 1, 2, 3 udah, saya itu 5 Bu. 5 kan tentang keadilan. Kalau keadilan kita kan saya sering berebut makanan sama kakak saya. Jadinya ibu saya harus membagi secara rata garis Bu. Jadi sampai sini tuh digaris Bu, karena saya cemburuan Bu orangnya Bu. Tapi nggak apa-apa kan, tidak ada keributan Tidak ada keributan, tapi seru aja bukan kita rebutan. Ya, bagus. Ada lagi? Saya Bu, saya Ya. dengan menerapkan nilai Pancasila. Ingat nilai Pancasila itu sangat baik ya Bu ya. Nah, itu kadang juga itu menertibkan di Indonesia karena kita akan adanya pelanggaran, yang bisa meresahkan lah. Jadi Pancasila ini sebagai pedoman ya. Betul. Oh, saya percaya Bu. Ya, Maka benar Pancasila itu sebagai pedoman kita, karena kan kalau kita lihat itu masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran, terus masih ada kegiatan anggaran, ada juga orang yang harus itu iya seperti ini tidak memperdulikan kepentingan komunal kita harus itu Pancasila itu muncul ya Bu ya. ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Sebenarnya karena kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap permasalahan telah dibawakan oleh Mbak, siapa namanya? Mbak Lili. Oh, ini ya. Ini mudah. Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana kita memahami tentang arti Pancasila itu sendiri. Gimana nilai-nilainya, apakah sudah dipahami? Nah, terus kemudian apakah juga dalam keseharian kamu ternyata tidak ada yang mensosialisasikan terkait nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian kalau kamu sudah paham, pasti kamu harus melaksanakan atau mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, tentunya itu berdasarkan asal atas kesadaran Itu dalam diri sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2. Apakah nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan di kelas ini? Belum Bu, saya belum. Iya. Kenapa? Dia tadi gak bantu saya Bu. Kan saya nanti keberatan untuk bawa dalam saya sekali dan untuk tidak teraniaya Bu. Tapi dia dengan enaknya melewati saya Bu, terus sambil ini Bu. Ini Bu, saya kan sedih Bu. Saya mau klarifikasi karena dia mengambilnya dia itu individualistik. Iya. Jadi saya tidak mau membantu. Benar teman-teman semua setuju? Benar. Bu. Dia beda agama. Bu, bully saya juga dia Bu. Tapi dia juga beli saya seperti Bu. Oke. Terima kasih atas contoh-contoh yang kalian berikan. Nah, di sini sebenarnya bukan niat saya untuk memecah belah kalian semuanya melalui pertanyaan yang saya ajukan. Sebelumnya saya berikan contoh ya mengenai penerapan Pancasila. Sebenarnya oh iya. Setelah itu misalnya yang pertama, kalian yang beda agama enggak? Ada ini. Ada, Bu. Ada dulu sama ini. Iya. Udah sama kamu lucu Bu. Udah, oh ternyata di sini ada yang agama beda juga ya. Ada Bu. Mas Hendro sebagai orang non-Islam, jadi di sini kan minoritas ya di kelas. Apakah kamu itu merasa dikucilkan
diskriminasi di dalam kelas? Ya, merasa dikucilkan, saya tidak ditemani. Jujur saya ini sangat sendiri. Saat saya membeli jajan, teman-teman saya tidak mau membelikannya. Itu suatu yang mendiskriminasi saya itu. Bu, tapi dia itu Bu pelit sekali Bu. Kalau punya itu nggak berbagi tapi malah enak. Saya memberikan pengertian ya, sebenarnya toleransi menurut apa? Harus menghargai kalau ada temannya yang berbeda agama, harusnya kamu bangga, kamu punya teman yang Kasihan. bukan, kamu bisa belajar dari agamanya, bukan berarti belajar itu kamu langsung Betul. ikut login ke Bu, Buddha ya. tapi kan saya tidak bagi dua orang dia sebenarnya satu agama sultan loh. Saya kan kehilangan satu teman. Baik, untuk masalah agama sebaiknya itu sebetulnya itu adalah pribadi, hak pribadi ya. Jadi kalau mau murtad atau enggak murtad itu pun juga masalahnya. Yang penting itu yang maksud dari agama itu apa sih? Semuanya kan mengarah kepada kebaikan. Kebaikan. Yang itu yang agama Sebelum perbatasan ilmu mana Ya. nanti kita bahas pada kasus festival. Nah di sini ada gambar-gambar kita udah banyak orang besar Bu. ya. Baik di sini ada gambar-gambar, ada 5 gambar. Yang pertama gambar apa itu? Sholat di jamaah. Beribadah termasuk orang yang punya agama termasuk sila berapa? Pertama. Gambar kedua gambar apa? Itu ada orang yang Berusaha Iya, katanya bersama, mogok, sepeda motor. di batu. itu semuanya di sungai ya Bu. Itu seperti Ya itu semuanya di pedalaman yang lewat sungai-sungai. Iya Pak, itu ada motor yang mogok dibantu oleh orang-orang. Yang ketiga ada gambar apa itu? Radio. Ya, bertuliskan bangga buatan Indonesia. Maksudnya apa sih? Mohon izin akan mengambil isu. Oh iya. Bangga buatan Indonesia maksudnya apa sih? Mencintai produk Indonesia. Seperti apa? Beli Isu itu sanyo menggunakan Baterai. Bangga pakai baterai produk lokal. Advan. Ini batik dari mana sih? Indonesia. Oh ini juga produk lokal Bu. Dari Serang. Serang itu mana Bu? Banten. Banten ya? Banten oh. Baterai itu termasuk Jawa apa? Barat. Yang keempat. Gambar apa? Orang bermusyawarah. Yang raya membersihkan kelas Bu. Untuk ada. Membersihkan sungai. Baik, di sini ada fungsi dan peranan Pancasila Banyak dalam fungsi. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai sumber dari segala hukum. Terus kemudian juga termasuk perjanjian kehidupan Indonesia. Pancasila juga sebagai pandangan hidup. Kemudian juga cita-cita bangsa dan sebagai pegangan untuk moral, berperilaku. Nah, selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, sila pertama yaitu percaya dan takut kepada Tuhan. Kita sebagai manusia itu wajib mempunyai agama. Jadi, kalau tidak punya agama berarti kita. Pakai Indonesia. Nah, selanjutnya hormat dan menghormati. Bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan berbeda. Kita tidak boleh menghina atau mendiskriminasi agama-agama lain, mengganggu orang yang sedang beribadah, menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang beradat, ya boleh. Contohnya adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kehidupan antara sesama manusia, dan mencintai sesama manusia. Yang selanjutnya adalah mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, intinya pada sila kedua ini adalah memanusiakan manusia, berbuat baik terhadap sesama makhluk ya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, tentunya menempatkan kesatuan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini lebih ke mempersatukan bangsa Indonesia.
rela berkorban, karena tanah air tadi kita pakai batik. Kemudian rela berkorban itu apa sebutannya? Berkorban. Nasionalis. Rela berkorban. Tidur enak. Kemudian bangga terhadap bangsa Indonesia, bertanah air kita bangga terhadap keberagaman Indonesia. Iya. Mengajukan Banyak perjanjian persatuan dan kesatuan bangsa dan bineka tunggal ika. Selanjutnya keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita mengungkapkan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain ketika berdiskusi atau kita sedang kelompok, tidak boleh menghakimi satu sama lain. Misalnya teman kalian tidak sesuai dengan pendapat kalian, kalian tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah itu tadi. Kemudian musyawarah untuk mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Jadi kalau kalian musyawarah harus diikuti dengan semangat kekeluargaan. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan musyawarah. Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Jadi ini lebih kepada bermusyawarah, mengambil segala sesuatu secara bersama-sama, secara mufakat, jangan menghakimi sendiri. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kegotong royongan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak memberi pertolongan kepada orang lain, menjadi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dan yang terakhir adalah bersama-sama berusaha kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Ini adalah contoh-contoh nanti. Jika kalian belum paham, saya share ini ya PPT-nya. Ada yang ditanyakan? Sudah sih Bu. Jelas ya? Ini bertanya, Iya. bagaimana pendapat Ibu berkenaan dengan seringkali banyak oknum yang tidak mengimplementasikan nilai Pancasila? Apakah itu juga termasuk manusia yang tidak peduli negaranya? Baik, itu hampir mirip dengan pertanyaannya Mbak Herlina di awal ya. Jadi di situ mungkin harus dimulai dari kesadaran itu sendiri. Kalau kalian kalian Oke, sudah paham ya Ya. ini. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan ya. Sudah paham. Baik, sekarang saya akan membuat kelompok sesuai link tes yang sudah saya kirimkan kemarin, yang sudah kalian isi. Nah, akan saya bagi berdasarkan nilai yang sudah diperoleh pada tes sebelumnya ya. Oke, saya bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ketuanya ada Pandu. Yang kedua ada Herlina. Saya Facebook sama dia. Iya Pandu. Saya sudah sudah tuh mereka itu mohon untuk ketua nanti ke depan. Ya Bu, saya mau Facebook. Baik, penugasan kali ini adalah namanya investigasi kasus ya. Nanti kalian karena saya anggap sebagai ketua yang sudah mampu untuk menjelaskan kepada kelompok-kelompoknya masing-masing. Nah di sini ada tapi di penugasnya di sini nanti soalnya bisa dibaca. Saya jelaskan terlebih dahulu. Terkait penugasnya nanti kalian mencari contoh pelanggaran kasus Pancasila. Iya. Nah, di sini sila-silanya itu masing-masing kalian tidak ada yang tahu ya. Jadi ini sifatnya rahasia. Yang pertama kamu dulu, ya saya kamu sila yang ini ya, contohnya kamu pakai. Nah, contohnya pakai yang ini boleh nanti milih antara 1 sampai 4 ini kamu boleh milih. Nanti boleh dipraktekkan sekreatif mungkin, oke? Ya. Saran saya kamu pakai yang ini. Oh ya, siap dulu. Untuk Mas Pandu. Iya. Oh, agak ke belakang ya. Kalau kamu Saya. sila pertama. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nanti kamu bisa milih khususnya apapun terserah. Itu pakai kelompok. Kemudian nanti lakukan ke depan. Nah, itu boleh kreatif mungkin kamu bisa milih salah satu. Siap. Nanti juga. Oh, udah. Terima kasih Bu.
Oke, ketua pada masing-masing kelompok boleh menjelaskan kepada masing-masing kelompoknya. Kemudian setelah kalian membuat dialog peragaan untuk ditampilkan ke depan, saya minta kelompok yang lain untuk mendeskripsikan dari contoh peragaan yang ditampilkan oleh teman kalian. Kemudian itu termasuk pelanggaran Pancasila sila keberapa dan juga berikan solusinya. Paham? Paham. Oke. Bisa dikerjakan. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Bu, saya mau tanya, ini jadi nanti kita itu memerankannya atau dianalisis saja, Bu? Diperankan terlebih dahulu. Oh, jadi konsultasi solusi. Kamu kan sebagai ketua kan ya. Jadi kamu yang saya ambil paling mahir, kamu menjelaskan tentang kasus-kasusnya. Di sini kan ada 4. Nanti kamu bisa milih kasus mana. Nah, tadi kan saya bilang kamu ya boleh saja bisa memperagakan karena punya ada yang berperan sebagai pembeli, ada sebagai korban. Nanti itu boleh. Yang maju sebagai peragaan itu terserah kalian mau berapa orang saja. Yang penting sekreatif mungkin, boleh pakai atribut atau peragaan mau apapun sekreatif mungkin. Oke? Di praktek perundungan ya, Pak. Boleh itu. Kamu tuh nggak harus milih yang bully, kamu boleh pilih yang 1, 2 atau 3 terserah. Yang bully ini kan yang kamu. Itu kan saran saya mungkin lebih gampang untuk diperankan. Kalau dirahasiakan ya nanti istilahnya ini masuk ke salah satu. Nah, kita kelompok 1 ada kesulitan. Sudah. Ya bisa ya. Bisa. Baik, antara kelompok 1 dan 2 mana yang mau maju lebih duluan? Oh, 1 Ayo, Ibu. kelompok 1 atau 2 yang mau Satu. maju? Satu. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin kemarin pernah permasalahan kasus yang dilakukan oleh Bu Bulan. Tolong ditebak. Saya sampaikan, saya ingatkan terlebih dahulu ya, jangan lupa untuk kelompok yang lain mendiskusikan. Kemudian ini masuk pelanggaran sila keberapa, kemudian seharusnya sikap yang baik atau solusinya itu seperti apa. Oke, paham ya? Paham. Kamu itu harusnya kalau aku sholat ya diam, jangan berisik. Aku kan jadi rusuh. Kok aku sih, kamu sendiri, kamu sholat pas aku lagi sembahyang. Aku sembahyang kan gini-gini. Atas nama yang ini loh, aku haleluya. Kita tidak boleh bertengkar, kita adalah umat yang beragama. Aku kan aku mencintai agamaku sendiri. Lo berisik banget. Tidak boleh seperti itu ya. Kita sama-sama saling toleransi. Pelanggaran sila keberapakah ini? Dan apakah solusi dari pelanggaran yang akan dicontohkan? Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 bisa maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 mau bermain peran dan kami beranggotakan kelompok kalian dari sendiri yang bakal saya jawab peran. Ya. Oke. Suatu sekolah ada anak bernama Senko. Saya Senko. Anak ini memiliki ekonomi yang kurang mampu. Tiba-tiba ada temannya bernama Elsa yang sedang membuli Senko. Karena dia tidak menuruti perkataannya dan coba untuk memalak Senko. Miskin! Apa ini? Ayo mana? Uangnya mana? Ini sekarang itu sudah waktunya untuk memberikan uang. Aku tuh mau ke kantin, mau makan. Ayo mana uangnya? Mana? Ayo. Tiba-tiba Bilkis datang dan mengambil Senko. Hei, untuk kamu itu di sini itu tuh sekolah punya orang tuaku. Kamu tuh harus nurut sama aku. Hei, jangan merasa pingsan. Itu daganganku, Mbak, belum laku dari pagi. Tiba-tiba Mbak Herlina datang mengambil Senko. Kamu itu sudah kecil, hidup miskin keluar. Kenapa sih kamu kayak gini? Ya ampun. Ini daganganku, Mbak. Aku
di rumah bantu ibu udah punya Herlina uang. dan Elsa terus mengolok-olok sih. Siapa suruh kamu itu lagi? Kamu jangan lagi deh. Kamu tuh tidak berguna. Sudah, kamu pergi saja dari sini. Aku gak mau berteman sama kamu. Selesai. Yeay, keren. Dari permainan peran yang sudah kita mainkan itu, teman-teman bisa menganalisis kita itu menghasilkan berapa, terus solusinya apa. Mungkin dari kelompok satu bisa menebak kita dari peran kamu ya. Main peran dari kita ya. Iya, Nanti ya kabarnya dikumpulkan. sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ternyata kalian itu sangat kreatif sekali ya, hebat sekali. Yeay. Bisa jadi calon-calon artis ini. Amin. Ya apapun itu berguna karena kasus yang dibahasnya adalah tentang pelanggaran ya. Jadi jangan contoh kaki anti di. Mahal. Oh iya, LKPD-nya bisa dikumpulkan sudah selesai kan? Sudah ibu. Sudah kamu kami. Nomor dua, nomor dua mana ya? Sudah itu ada buku mejanya buku lantai. Baik, sepertinya kalian sudah sangat lelah ya. Kita masih ada waktu 10 menit saya kasih kalian untuk istirahat terlebih dahulu. Kita belum mengikuti pembelajaran selanjutnya, jadi kalian bisa istirahat sebelum belajar selanjutnya. Pembelajaran ini mari kita memberikan pesan dari pembelajaran ini. Baik, akan saya simpulkan berkenaan dengan pembelajaran pada hari ini. Yang mana pada hari ini itu kita belajar bermain peran dengan pelanggaran-pelanggaran yang dibahas itu dengan nilai-nilai Pancasila yang mana juga harus kita ketahui bersama, dan juga kita mencari solusi agar nantinya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Bisa menjadi pembelajaran yang bermakna ya. Iya, bermakna sekali. Kemudian refleksinya mungkin ada hal-hal yang mungkin kalian merasa belum paham terkait pembelajaran kali ini karena mungkin metodenya kurang masuk di kalian atau mungkin dari penyampaian materi saya kurang dipahami. Apakah ada? Sudah paham semua? Baik, saya akhiri pembelajaran kali ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.